bagaimana kita akan membahas antara Indonesia melawan Uzbekistan. Yang dimana pertandingan tadi Indonesia menang kekalahan 2-0. Untuk Bung Adit, bagaimana pandangan Anda tentang pertandingan tadi? Menurut gue itu sangat timpang banget sih untuk wasitnya. Nggak jelas anjir. Merugikan kita semua anjir. Kita udah teriak-teriak nih, udah hype banget. Ternyata kena prank. Far. Aduh, Prank apa Far? Kenapa? prank parah. Iya. Terus gue mau nanya nih, apakah wasit ini kan wasit orang Thailand ya? Apakah berpengaruh? Enggak, wasitnya Cina. Oh, wasitnya Cina. Oh, Cina. VAR-nya yang Thailand. Oh, VAR yang Thailand. ngecek. Iya. Berarti Cina dan Thailand nih. Iya, bersatu Untuk Iya. menjatuhkan Indonesia lewat wasit. Aduh, Netizen sebenarnya. netizen kita harus nyerang Iya. wasit-wasit itu apa? Wasit boleh. Terus gimana menurut pandangan Bung Aleng? Ya kurang lebihnya sih loyo sih mentalnya. Nggak ada streak, kelihatan banget. Nggak ada serangan yang begitu kayak sebelumnya di Korea Selatan tuh ya, kan kenceng banget tuh. Perbedaannya jauh ya Iya, antara jauh. permainan antara Korea Selatan dan Uzbekistan ini ya, Iya. Indonesia. Apalagi yang udah kegolan 1, wah itu makin down dah. Terus juga kena kartu merah kan tadi. Kartu merah, Rizky. Nggak jelas itu sebenarnya. Itu di selengkat apa itu? Screen dong. Itu pecah nggak sih? Pecah kayaknya. Diulang-ulang mulu lagi tadi di replay. Gimana Menurut Bung Fandi untuk pertandingan tadi? Menurut gue nih mental Indonesia kalau semifinal emang nervous ya. Iya. Suka nervous karena kita sering nonton nih semifinal lagi hype-hype-nya lagi Ya udah apa? bagus sebelumnya. Lagi bagus-bagusnya sebelum final Kalah. Apa karena diungkit-ungkit mulu? Ya karena mental Dibangga-banggain. Indonesia belum sampai final, emang belum bisa. Mental itu masih, ya dia masih semangat sebelum semifinal lah. Strateginya juga sebenarnya udah bagus. Kayaknya timnya yang belum. Padahal tadi lu udah mau jemput di Halim ya. Udah siapin Udah bis pengen ya. jemput Indonesia di Halim. Ya mau gimana ya? Pakai apaan? Pakai apa? Kawal aja. Awal aja gitu. Jemput aja kan. Jadi seperti itu. Kalau menurut Bung Jopar gimana, Bu? Iya. Kalau menurut Gimana? gua dari pertandingan tadi ya, ini sebenarnya dibutuhkan pemain-pemain dan dana sebenarnya ya untuk mendidik pemain-pemain dari bawah. Jangan saat suksesnya aja dikasih duit, tapi saat di bawah harus dikasih duit, didanai. Karena banyak sekali atlet-atlet, contohnya Kurnia Mega yang sampai sekarang terlantar ya kan. Iya. Sampai jualan kerupuk bayangin kan. Di TikTok live Jualan terus ya. kerupuk di TikTok, kasihan nggak tuh? Kalau menurut gue sih kasihan. Indonesia ini cuma melihat di saat di atasnya doang kalau atlet. Makanya banyak sekali pemuda-pemuda, salah satunya yaitu saya dan Adit dan Fandit, apalagi ini striker terbaik, itu tidak mau untuk fokus di dunia olahraga. Karena kenapa? Karena kebanyakan di dunia olahraga di Indonesia ini ditelantarkan. Betul. Banyak sekali atlet-atlet yang tidak punya rumah, tidak punya untuk makan, hidup lah, intinya lah. Iya, makanya Keluarganya lah. Iya. makanya pesan dari gua pribadi dan pandangan gua dari bawah lah harus dikasih makan atau dikasih biaya untuk fokus sampai tua nanti. Jangan hal-hal yang seperti korupsi, ya kan, pengadaan itu kan luar biasa. Mungkin itu aja dari pandangan gua. Apa harus ada BPJS? Mungkin BPJS. Kayaknya sih harus dijadiin PNS, Pak. PNS ya. Kan, Iya. kan sekarang kan Bayangkara udah jadi polisi kayak Ferrari, Iya. pemain-pemainnya. Makanya itu mendingan dijadiin PNS biar ada pensiunan, Pensiunan biar nggak terlantar dia. lantar. Kayak atlet-atlet sebelumnya ya. Iya, atlet sebelumnya kan 60 80-an. buset dah. Masa Masa terlantar tuanya sekarang kan? miskin. Iya. Sampai jual piagam-piagam apanya. Rivaldo. Siapa tuh? Rivaldo pemain Barca itu mah. Iya. Harusnya Indonesia ini contoh lah
negara Asia yang menjunjung tinggi atlet-atletnya, yaitu Cina ya. Betul. Salah satu contohnya kan Cina itu kalau misalkan dari kecil dididik untuk jadi pemain bulu tangkis ya sampai gede bulu tangkis dan dibiayai sampai akhir hayat nanti di Iya. rumah, di mobil, jadi Amin. fokus. Jadi- Kalau misalkan Amin. pemain Indonesia kebanyakan ya modal sendiri, kebanyakan Dan orang dalam. Betul nggak sih? Ordal. Enggak, sebenarnya orang Indonesia tuh harusnya berpikir sebagai menteri dulu nih, terutama nih Iya, menteri olahraga ya. Menpora. Ya harusnya disejahterakan lah. Iya. Jadi anak-anak muda biar senang kalau mau jadi atlet ternyata sejahtera. Iya. Nggak terlantar kayak sekarang inilah. Gitu ya kawannya. Setidaknya menteri olahraga lebih fokus ke kesejahteraan atlet. Iya, jadi yang mau jadi atlet itu semangat. Betul. Karena banyak sekali orang sekarang tuh mau atlet, aduh, males ah ntar kalau jadi atlet nggak ada duitnya, ibarat Nah, begitu. betul. Depannya Mendingan kerja dah. Terus udah mendingan kerja gitu kan. Iya, Kerja di PT aja dah, pabrik gitu, pabrik Korea ya. itu kalau menurut saya pribadi seperti itu. Jadi dari bawah dulu nih dirapihin, biar anak-anak kecil yang mau fokus olahraga itu terjamin, orang tuanya juga nggak takut bahwasannya anaknya nanti pas besar tidak kekurangan finansial. Betul, sepakat. Gimana Bung Alek? Tadi Menurut- masuk Olimpiade gimana? Kan kita udah kalah nih di semifinal. Ya, Untuk menjadi juara tiga Tiga masuk Olimpiade terbaik. itu gimana? Menurut pandangan kita semua nih. Kan kita belum tahu nih. Lawannya siapa Ketemunya ya? antara Irak atau Jepang. Jepang. Iya. Dua-duanya permainannya beda-beda. Iya. Jepang lebih ke fisik, lari, speed. Kalau Irak kuat aja, Kuat tinggi badan. tinggi, Bisa. bola-bola lombok. Lebih ke fisik ya. Iya. Sundulan-sundulannya itu pasti. Stamina lebih besar kalau Irak itu, dan juga mainnya agresif kalau Irak. Iya. Beda sama Jepang. Terus juga sering ngulur-ngulur waktu kalau udah golin di menit Sama akhir kayak itu Uzbek tuh. tadi ya. Iya. Soalnya Irak biasa lari dikejar bom. Sama rudal, makanya kencang larinya. Lawannya. Baik kita nggak ada Rizky Ridho ya kan? Iya. Di backnya. Merah tadi kan. Merah. Terus Bayangin. nanti gimana tuh backnya? Kira-kira siapa yang ganti? Kayaknya Komang sih. Komang, Ferrari. Komang harus nyanyi dulu tapi. Iya. Iya. Kalau kali hah. Komang. Sebab kau terlalu indah. Tapi Surik main besok. Iya. Kemungkinan besok Jepang sama Irak. ya. Irak. Jadi kalau kita lawan Jepang sih agak berat juga tuh kayaknya. Kan kita udah dijajah dulu ya. Iya, mungkin Masa mau dijajah lagi? Kita Mungkin balikin takut ya. menjajah. Kita yang jajah balik gimana? Sekarang Jepang menjajah Indonesia melalui pornografi. Salah satu contoh. Salah itu korban. Amin. Amin. Makanya sekarang kita harus menjajah balik melalui menang dari pertandingan sepak bola ini. Secara sportif. Nah, kalau lawan Irak kan kayak Kalau- perang saudara ya. kalau lawan Irak gimana? Kalau Irak ya kita kuat-kuatan istighfar aja lah. Sama-sama orang Islam ya. Nggak takut dirudal kita. Ya, Cuman kelebihan orang Irak ini kebiasaan dikejar rudal, larinya kencang mereka. Nah Ya. itu. dan orang-orang Indonesia udah kalah speed pasti. Kalah. Speed. Terus Stamina juga, juga stamina juga kalah pasti. Tinggi banget. Ya Tinggi semoga badan. semoga kita menang aja di peringkat tiga ini semoga kan. peringkat tiga Peringkat tiga menjadi- terbaik. Olimpiade nanti Olimpiade. masuk di bulan Agustus. Pokoknya hari ini Bung Toel full senyum. Iya. Karena Kita Dia kalah. sangat membenci Sinteyong. Hari ini full senyum Bung Toel. oke. Dan pemain-pemain naturalisasinya kan. Iya. Pasti yang ngekritik banget tuh. Iya, nanti pasti banyak yang komen tuh. Komen. Jelek-jelekin pemain Indonesia. Iya, Kalau padahal- enggak terus kritik Sintayong tuh, nanti Iya. di kartu kuning tuh. Padahal jujur aja main bola tuh capek. Ngap. Kalau kita mah komen mah gampang, cuma kalau kita ngerasain di lapangan itu luar biasa. Kita nontonnya sambil makan mie soalnya. jadi kayak Iya. santai. Iya, santai. Wah, goblok, anjing. Gitu. Iya, jadi seperti itulah. Ya. Kalau netizen Indonesia kan gampang, apalagi sekarang orang-orang di Indonesia ini sekarang lagi nyari IG-nya wasitnya ya kan. IG Iya. Serang wasitnya. psikisnya Langsung tuh. Serang psikisnya. serang psikisnya. Mental wasitnya itu udah mental Indonesia. Kayak kemarin pas lawan Qatar kan ya. Langsung kita serang kan, Dipecat kita kalah juga kan langsung wasitnya. dipecat. Langsung dipecat. Langsung aduh. Nah, ini kemungkinan wasit ini dipecat gak nih? Kira-kira. Dua wasit sih. Dua wasit. Iya, wasit memimpin Wasit utama dan VAR. Itu
itu bakal kita cecar terus. Kalau menurut pandangan gue ya intinya nih berat sebelah lah dari wasit. Cuma kalau memang ada dari luar paradigma atau pandangan lain, misalkan pemain Indonesia jelek, itu silakan. Cuma pandangan gue pribadi, ini benar-benar dibantu wasit. Iya, Seharusnya Indonesia bisa menang. Karena wasit kita down. Apalagi dapat kartu merah. Iya. kartu merah. Terus gol nggak jadi. Iya, 10 lawan 11. Bayangin kalau misalkan Indonesia Real Madrid mah beda cerita ya. Iya. Masalahnya nih Indonesia itu U23. Kalau Real Madrid siapa yang main? Real Madrid. Wah, yang jelas Valverde kan. Vinicius. Vinicius itu mah beda cerita ini pemainnya. Tinggi-tinggi kenceng-kenceng ya? Iya. Kalau Indonesia ya mohon maaf aja kan namanya U23 kan maksudnya pemain Masih muda ya? masih muda ya kan. Pengalaman Apalagi panjang. antara Uzbek dan Indonesia ini bisa dibilang sama lah untuk permainan. Nah, terus dikurang pemain tambah satu kan kartu merah 10-11 ya berat sebelah lah udah pasti. Susah. Makanya nih wasitnya luar biasa. Yang kalau kita tadi replay ya kan tendangan tadi itu yang si yang merah siapa namanya? Skirido itu kan dia nendang. Bola duluan. Bola dulu abis itu kena bijinya kan. Iya. Maksudnya buah zakar dari Biji pemain ya? Uzbekistan itu kan. Buah zakar. Bukan sengaja untuk menendang gitu kan. Bola datang duluan. Iya. dan dia menyamperin itu. Dan pemain Uzbekistan itu nyamperin. nyamperin. Nggak bisa ngerem. Bukan memang sengaja si Rido itu yang menendang. Iya. Kalaupun memang dia bersalah ya kartu kuning dulu lah. Betul. Jangan langsung merah ya kan. Karena buah zakarnya masih nggak apa-apa tuh ternyata. Iya, maksudnya- Kalau merah kan berarti fatal. Kalau misalkan dulu pertandingan yang dimana dulu Sergio Ramos tackle pemain Barcelona secara Terus sengaja gunting, tuh ya? secara gunting itu aja masih kuning. Iya. Seharusnya merah. Maksudnya wasit harusnya lebih berwawasan luas lah. Bijaksana lah ya, bro. Sana. Ini masalahnya Tapi gini, sorry. Percuma wasitnya nggak ngerti kita ngomong apaan nih selama ini. ya nanti kita Makanya silaturahmi ke IG-nya. Pakai bahasa Cina sama Thailand. pakai bahasa Cina sama Thailand. Langsung aja kan. Terus gimana lagi? Bung Aleng kayaknya banyak pandangan yang mau dibicarakan. Bung Aleng. Ya, dia ya kesel lah, kecewa lah, tapi tetap dukung terus ya kan. Iya, kita Betul, tetap Masih ada dukung pertandingan yang lainnya. orang Indonesia, warga negara yang baik kita dukung. Ya walaupun kalah, kita tetap bangga. Iya. Udah bisa sampai semifinal Semifinal ini. di Asia. Baru pertama kali Betul. ikut Iya, langsung debut. semifinal, Debutan. debut. Ya pasti semifinal, walaupun kecewa sama wasitnya, kita tetap bangga. Tapi zaman dulu U19 dulu lawan siapa? Jepang kalah. Lawan Korsel kita menang. Lawan Korsel menang kan? Iya. Lawan Jepang Di kalah situ sama ada Evan Barcelona. Dimas kan. Evan Dimas. Iya. Itu salah satu generasi emas tuh. Zamannya dan sekarang menurut gue juga generasi emas sih, bagus. Cuman kita kalah di wasit aja ya. Iya. Betul. Pandangan gua. Mental. Kalau mental terus pemain Masih ya. Uzbekistan, Mas Uzbekistan terlalu tinggi-tinggi. Jadi Iya. kaki ini terlalu kalah Ya, gitu. sama ada ego sih di Marcelino tadi kan terlalu Iya, Terlalu banyak. Egonya pengen nunjukin skill Iya. masing-masing, jadi berantakan tuh. Dan Depan. terlalu emosi untuk Terlalu pemain-pemainnya emosi, setelah dibatalin itu 1-0 ya. Iya, terlalu emosi setelah dibatalin gol pertama tuh tadi itu. Pokoknya Sintayong pasti berpikir gue udah habis tujuan, pikir kan? begini kan. Iya. Buat saran aja buat Buat Erick Thohir. teman-teman Indonesia. Oh. Kalau lagi final kayak gini, Hah? jangan Jangan diambil hati, jangan diambil hati. Jangan bikin taruhan jadi kalah. Iya. Orang Indonesia yang naruh Parley. banyak kan. Iya, jangan dibikin judi. Ya kalah kan jadinya. Itu selalu tuh coba Indonesia dikurangin tuh judinya tuh. Dimatiin tuh judinya. Menguntungkan. Menguntungkan bandar jadi. Iya. Menguntungkan orang Kamboja, padahal dia nggak masuk semifinal. Iya. Karena pusat judi di sono. Oh gitu, kirain apa? Deg-degan gua. Pusat judi online tuh di Kamboja. Iya, Bul senyum kan Kamboja, padahal nggak masuk semifinal, Iya, menang itu. kagak. Coba kalah. Itu Piala Asia aja enggak. Berarti kita lihat IG-nya Kamboja. Ngapain? Pasti pada seneng. Oh, iya. Judinya. Iya. Ya. Mungkin itu saja. Ini sebenarnya video agar kita membangkitkan lagi Camelo, yaitu Camelo TV. Ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat walaupun sedikit kaku,
Mungkin banyak kali ya. Banyak Banyak kaku dan garingnya. Karena Ya, perdana kita ya kan. ya mohon di Ya walaupun omongannya beda, nggak jelas dah. Iya, Absurd. intinya absurd. Ya, intinya kita sesuai apa yang kita sampaikan. Iya, sesuai pandangan Sesuai masing-masing. pandangan masing-masing lah. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita bisa bikin video terus. Amin. 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 Amin.